Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Dargo dari IF7 yang bernomor BP 20101152630298. Akan menjelaskan tentang pengertian internet. Internet merupakan network yang didefinisikan sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil yang saling terhubung satu sama lain. Pengertian internet menurut para ahli. Pertama ada O'Brien. Internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana penggunaan internet tersebut dapat membawa dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis hingga pemerintahan. Yang kedua menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lain. Yang ketiga menurut Sarwono, internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global, di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Sejarah internet. Sekitar tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika melalui ARPA membuat sistem jaringan yang diberi nama ARPANET. ARPANET itu merupakan cikal bakal lahirnya teknologi jaringan. Di Amerika sendiri, teknologi jaringan masih dipakai oleh kalangan terbatas di ruang lingkup kampus sekitar tahun 1980-an. Kemudian standar TCP atau IP mulai dipublikasikan pada tahun 1982. Sekitar tahun 1986 didirikanlah NSVNet atau National Science Foundation Network yang menggantikan peranan dari ARPANET untuk mewadahi kegiatan riset dan penelitian di Amerika. Pada tahun 1990, ARPANET mulai diturunkan dengan layanan yang sama, World Wide Web atau WWW, mulai diperkenalkan oleh CERN. Dan akhirnya pada tahun 1993 mulai dikembangkannya internet untuk mendaftarkan nama domain dari publik. Untuk sejarah internet di Indonesia sendiri mulai masuk pada tahun 1994 yang diperkenalkan oleh beberapa orang ahli di bidang teknologi informasi saat itu. Perkembangan internet. Dari tahun ke tahun, perkembangan internet mengalami perubahan yang signifikan dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Dari segi cakupan sendiri, memiliki skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses internet di wilayah tertentu. Saat ini, banyak negara yang berlomba-lomba untuk memperluas jaringannya menggunakan satelit. Dengan adanya satelit, maka mampu untuk menjangkau wilayah yang lebih luas. Berikutnya adalah dari perkembangan internet pada transmisi. Paket data yang digunakan untuk saat ini, proses transmisi data yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena didukung oleh banyak teknologi terbaru dan lebih modern yang sesuai dengan konsep dan pengertian internet. Dari sisi kecepatan, banyak industri teknologi yang mengembangkan beberapa generasi jaringan, mulai dari 2G, 4G, 3G, 4G, hingga yang terbaru sekarang adalah 5G. Tentunya untuk dapat menggunakan teknologi jaringan internet 5G membutuhkan resource yang cukup besar bagi suatu negara. Yang terakhir, perkembangan internet dari segi penggunaannya. Pengembangan teknologi informasi tidak ada habis-habisnya, sehingga banyak sekali perubahan yang terjadi mulai dari informasi, komunikasi, dan perangkat yang digunakan. Jika awal perkembangan internet digunakan untuk kebutuhan riset militer, maka untuk sekarang cakupannya lebih banyak lagi, seperti penggunaan untuk di bidang pendidikan, sosial, budaya, informasi, dan bisnis, dan lain-lain. Manfaat internet. Bidang bisnis.
Banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha, e-komersi, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh penggunaan di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. Yang kedua, di bidang pendidikan. Penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Penggunaan dapat mengakses berbagai informasi terkait dengan pengetahuan umum, sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencarian terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. Yang ketiga, di bidang informasi. Saat ini, banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut kerana internet adalah penyedia sumber informasi yang lebih efektif daripada kita harus menonton media atau memakai media elektronik seperti radio, TV, koran, dan berita aktual secara cepat. Yang keempat, di bidang kesihatan. Banyak sekali referensi kesihatan dan jasa untuk layanan-layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dari bidang kesihatan. Contohnya Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep gaya hidup, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. Yang kelima dan terakhir, di bidang sosial dan hiburan. Pada bidang ini, internet banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial untuk mengakses berbagai situs media sosial yang ada, seperti WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lainnya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Adapun dampak dari internet tersebut seperti yang pertama, pembuatan dan penyebaran konten ilegal. Di dalam internet juga sangat berpotensi seseorang untuk menyebarkan konten berupa video yang mengandung unsur pornografi dan porno aksi, sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan pengguna di bawah umur dapat melihat konten tersebut secara eksplisit. Yang kedua, dampak negatif penyebaran ujaran kebencian. Internet bisa saja dijadikan sebagai media untuk memanipulasi atau mengembangkan praktik ujaran kebencian secara masif. Hal tersebut dikarenakan dalam internet masih kurangnya pembatasan konten yang dianggap berbahaya dan dapat menyebabkan adanya berita hoax. Salah satu cara paling efektif yang dapat dilakukan adalah untuk memilah konten, berita, atau artikel dengan mencari sumber referensi yang lain. Pastikan juga untuk mencari sumber referensi yang terpercaya agar kita terhindar dari berita hoax dan mengarah pada ujaran kebencian. Jadi kesimpulannya, internet dapat membantu manusia di bidang manapun. Dan dalam bidang komunikasi dan iptek. Selain itu, perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang pesat, seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, sehingga manfaat internet ini sangat dirasakan pada berbagai bidang kehidupan. Dan internet ini banyak juga sisi positif dan sisi negatifnya. Namun, pada intinya semua itu dari kita sendiri dan sebagai pengguna atau user dari internet tersebut. Pandai-pandailah menjaga diri. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.